Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Sholawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minadz-dzulumati ilan nur ila yaumil qiyamah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tatun Sunawati. Saya dari Prodi PIAUD semester 2 Universitas Primagraha. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah Qiraatul Quran wa Tahfiz dengan dosen pengampu Ibu Nurus Sofi Hamalatil Jannah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Pengertian ilmu tajwid, tujuan mempelajari ilmu tajwid, serta apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut. Dan juga di sini saya akan membacakan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan ayat 5 beserta penjelasan tajwidnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tajwid. Apa sih yang disebut dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan makhorijul huruf. Apa sih itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya suatu huruf. Nah, kemudian apa tujuan mempelajari ilmu tajwid tersebut? Tujuannya adalah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan supaya membacanya dengan tartil ataupun jelas. Kemudian, apa hukum mempelajari ilmu tajwid tersebut? Hukumnya yaitu fardu kifayah. Akan tetapi, mengamalkan atau menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Nah, contoh dari fardu kifayah itu seperti mensolatkan jenazah. Kemudian untuk fardu ain itu contohnya seperti sholat 5 waktu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk membaca surat Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Hukum bacaan atau hukum tajwid pada surat Al-Waqiah ayat 1 sampai ayat 6 yang tadi saya bacakan adalah di sini ada bacaan idza waqa'atil waqi'ah. Idza dibaca panjang. Kenapa bisa dibaca panjang? Karena huruf mad tabi'i yaitu alif. Idza fathah bertemu dengan salah satu huruf mad tabi'i yaitu alif, dibaca panjang 2 harokat. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'atil waqi'ah.
Di sini ada alif lam komaria. Kenapa bisa disebut dengan alif lam komaria? Karena huruf alnya dibaca jelas atau idhar. Waqi'ah, wa berarti mad tabi'i, wa fathah bertemu dengan alif yaitu mad tabi'i. Kemudian jika waqi'ah itu diwakofkan berarti ta marbutoknya berubah menjadi huruf H, dibacanya H ya. Jika diwasolkan atau disambung ke ayat berikutnya maka dibacanya idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tunya tetap dibaca tu ya. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa disebut dengan mad lain. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Liwaqa itu qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Karena hurufnya itu asalnya mati, sudah mati ya, maka dibaca dengan qalqalah sugro. Liwaqa'atiha mad tabi'i karena ha fathah bertemu dengan alif yaitu mad tabi'i. Ka mad tabi'i karena ka fathah bertemu dengan alif. Kadzibah sama kayak tadi. Kalau misalkan mau diwakofkan berarti berbunyi ta marbutoknya berbunyi ha. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jika ingin diwasolkan atau disambung ke ayat berikutnya, maka ta marbutonya berubah menjadi di situ ada domatain bertemu dengan huruf kha. Laisa liwaqa'atiha kadibatun khafidatur rafi'ah. Domatain bertemu dengan huruf kha berarti dibaca idhar atau jelas. Kenapa dibaca jelas? Karena domatain bertemu dengan salah satu huruf idhar. Apa huruf idharnya? Yaitu kha. Nah, khafidatur rafi'ah. Kha berarti mad tabi'i karena kha fathah bertemu dengan alif. Khafidatur rafi'ah. Domatain bertemu dengan ro disebut dengan idgham bila guna. Kenapa disebut idgham bila guna? Karena domatain bertemu dengan salah satu idgham bila guna yaitu ro. Idgham itu ada dua, idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya ada dua yaitu lam sama ro. Kalau idgham biguna hurufnya ada 4, ya, nun, yanmu, ya, nun, mim, waw. Khafidatur rafi'ah. Nah, jika mau diwakofkan berarti rafi'ah. Ta marbutonya berubah menjadi huruf H. Ketika mau diwasolkan atau disambung berarti khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Domatain bertemu dengan alif dibaca jelas. Berarti hukum bacaannya yaitu idhar. Domatain bertemu dengan alif maka dibacanya jelas atau idhar. Idza panjang mad tabi'i da fathah bertemu dengan alif. Kemudian rujjatil ardu rajja. Rujjatil. Nah, di situ ada al-qamariyah. Kenapa bisa disebut al-qamariyah? Karena alnya dibaca jelas atau idhar. Ardu tafhim atau tebal ya. Rujjatil ardu rajja. Nah, disebut dengan mad iwad karena jika diwakofkan. Kalau misalkan disambung atau di wasol berarti idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Nah, fathatain bertemu dengan waw berarti itu hukumnya
idgham bigunnah. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Salah satu idgham bigunnah. Rajau wa bussatil jibalu bassa. Nah, alnya al qamariyah karena dibacanya jelas alnya. Jibalu mad tabi'i ba fathah bertemu dengan alif. Bassa mad iwad kalau diwakofkan tadinya kan basan. Nah, diwakofkan menjadi basa. Kalau mau disambung atau diwasol berarti wabussatil jibalu basang fakanat haba'am mumbatha. Fathatain bertemu dengan fa, maka dibacanya ihfa atau mendengung karena fathatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu fa ya. Fakanat faka mad tabi'i karena ka fathah bertemu dengan alif. Kanat hames ya. Haba'am mumbatha ba'an. Nah, itu disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa bisa disebut mad wajib muttasil? Itu karena banyak ada harokat panjang, kemudian harus dibaca 6 harokat ya. Haba'am mumbassa. Fathatain bertemu dengan mim, maka disebut dengan idgham bigunnah. Haba'am mumbassa. Kemudian nun mati bertemu dengan ba, itu iklab ya. Mumbatha batha. Jika diwakofkan berarti menjadi mad iwad. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.